Tes, apakah bisa mendengar suara saya semuanya? Halo. Yang udah join, yang udah nonton di YouTube Asuransi Internasional, ada 106 orang nih. Ayo. Kita tunggu sampai 1000. Kita tunggu sampai nanti 200-300 ya, baru kita akan mulai. Ditanya saham bersama dengan Kak Ro. Oke. Masih sambil kita tunggu, yang lainnya boleh diinfo ke teman-temannya, dikasih share linknya, disebarin ke teman-temannya buat ikut nih nonton panduan agar tidak salah melihat tren di market. Dan kesempatan kali ini buat teman-teman langsung aja nanti kalau misalnya ada mau bertanya seputar saham dengan Kak Ruth di live YouTube hari ini, tonton sampai habis. Gitu guys. Oke, ya ini udah waktunya kita langsung aja. Udah jam 3. Nah, Kak Rutnya sudah muncul. Halo Kak Ruth, apa kedengaran suara aku? Ya, kedengaran dengan jelas sih, Kak. Oke, siap. Nah, apa kabar Kak Ruth? Halo. Baik. Ya, Kak Ruth nih udah banyak banget nih yang menantikan akan live tanya saham bersama dengan Kak Ruth. Nah, hari ini tuh kita mau ngomongin soal tren. Ya, betul sekali, Kak Hana. Nah, yang ada di market nih Kak Ruth. Sekalian kita nanti ada tanya sesi tanya jawab Kak Ruth. Ya, seperti biasa ya. Yes. Mungkin Kak Ruth bisa langsung di-sharing nggak nih, apa aja sih kira-kira yang lagi menarik gitu di sektor apa khususnya yang lagi happening nih sekarang? Yang lagi happening ya. Kalau kita bicara yang lagi happening sekarang, rata-rata ada beberapa saham second liner, tapi kalau untuk saham-saham blue chip-nya masih koreksi dan sideways aja sih, Kak. Kalau untuk saham-sahamnya. Cuman kita tetap lihat akan ada peluang-peluang, beberapa peluang yang bisa kita
trading kan yang bisa kita jadikan referensi untuk di mana nih entry point saya, baik saya simpan dalam jangka waktu singkat atau dalam jangka waktu panjang pun masih ada kesempatan-kesempatan itu. Cuman overall hampir semuanya sideways aja sih Kak. Kalau untuk minggu-minggu ini ya untuk IHSG. Oke. Ya. Nah, jadi tetap ya kalau misalkan mau yang lengkapnya gitu ya, Karut kayak mau yang paling mendalam dan rekomendasi yang mateng. Jadi teman-teman tuh harus tahu dulu gitu. Kayak kan di eClub itu tuh dapat tuh yang tadi tentang updatean IHSG, dapetan tentang rekomendasi sinyal kayak gitu. Jadi biar teman-teman juga bisa cuan bareng gitu di eClub. Ya udah nih Karut, sambil berjalannya waktu nih sekarang kan tanpa kita mengulur-ulur waktu langsung aja. Ya. em, saya perkenalkan dulu ya, saya dengan Hana Dalimunte, Trading Advisor eClub Academy, dan nanti dipandu sama Karut sebagai analis dari tim Astronaci Internasional. Nah, Karut udah siap belum nih Karut? Langsung aja nih Karut, bisa langsung menjelaskan presentasinya gitu. Oke. Oke, aku mulai ya Kak. Siap. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Rutia Sikasimak, analis dari PT Astronaut Internasional. Hari ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu, sebelum kita bicara mengenai tren lebih jauh, kami mengharapkan Bapak Ibu punya nih sedikit knowledge, sedikit dulu ya, karena waktu kita juga terbatas, sedikit knowledge tentang apa itu yang disebut tren, dan sebenarnya apa aja sih tren yang ada gitu, ada berapa banyak, dan kita tahu itu trennya bagus atau enggak tuh gimana ciri-cirinya gitu. Oke, saya akan slide share ya Kak Hana. Oke. Apakah slide saya kelihatan Kak Hana? Ya, udah kelihatan. Oke, udah mantap ya. Mantap. Langsung di zoom out aja kali. Ya. Oke. Oke. Nah, di edisi kali ini saya mau mempresentasikan sedikit tentang yang namanya trend analysis di channel atau di acara session Tanya Karut 15 Maret 2021. Oke, untuk teman-teman sekalian, saya mau tahu nih, ketika kalian melihat chart seperti yang saya tampilkan di layar, menurut kalian bisa diketik ya jawabannya. Sebenarnya ini trennya lagi apa sih? Kalau yang kalian lihat lagi naik, lagi biasa-biasa aja, lagi turun, atau tren apa sih yang ada di chart di depan? Boleh teman-teman ketik semua. Saya mau lihat responnya juga. Oke, mungkin Kak Hana nanti bisa bacakan ya Ya, respon teman-teman di sini apa boleh. aja. Oke, oke, saya tunggu. Ya, boleh. Wih, udah banyak yang jawab nih. Uptrend, bullish. Uptrend bullish. Oke. Bisa tebak nggak ini chart dari saham apa? Udah Karena banyak nih. sekarang Ayo edisi tebak. saham, jadi saya ambil ini chart dari satu saham. Pakai time frame monthly, gitu ya. Oke, teman-teman udah chat semua dan rata-rata benar ya Kak Hana ya? Mm-mm. Oke, nah saya lanjutkan dulu. Betul, tadi jawaban dari teman-teman kebanyakan uptrend. Cuman istilah uptrend itu apa ya kita sebutnya, dan sebenarnya uptrend itu apakah kayak gini aja saham-saham yang uptrend atau ada ciri-ciri lain nih yang spesifik yang bisa saya ketahui. Oke, nah kita mulai dulu dari definisi karena tanpa definisi yang jelas nanti teman-teman bisa melenceng nih pengertiannya. Jadi kita mau teman-teman di sini juga bisa punya definisi yang jelas, apalagi para subscriber dari PT Astronaci. Oke, yang pertama, ketika kita bilang apa sih yang dimaksud dengan analisis tren dan kenapa kita harus menganalisis tren? Pertama, definisinya dulu. Analisis tren adalah satu metode analisis di mana kita mau memforecast atau mempredik apa sih yang akan terjadi ke depannya. Tapi kita mempredik apa yang terjadi ke depannya pasti pakai data histori masa lalu. Mau teman-teman dari statistika pun pasti juga harus punya inputan atau data test gitu. Kalau misalnya teman-teman yang pakai artificial intelligence pun pasti teman-teman pakai yang namanya data test yang sudah ada tuh di masa lalu, data contohnya juga. Sama, ketika kita memproyeksikan yang namanya trend, pasti itu based on historical data. Nah, di sini teman-teman juga harus lihat, oh, sebenarnya historical data itu memberi tahu saya tentang apa ya, dan apa sih yang sebenarnya saya bisa peroleh, apa sih informasi yang bisa saya peroleh gitu. Jadi ketika teman-teman mau tahu tentang analisis teknikal lebih dalam, teman-teman juga mau nggak mau
apa matematika singkatnya ataupun mungkin pengenalannya akan gambar, visualnya pun juga harus mantap juga nih. Oke. Nah, tren itu sebenarnya ada tiga, teman-teman. Dicatat ya, ada tiga. Apalagi bagi teman-teman yang di sini yang baru. Oke. Yang pertama, ada yang namanya uptrend. Yang tadi teman-teman jawab, atau sering kita sebut sebagai bullish. Trennya lagi apa? Wah, lagi bullish. Trennya lagi apa? Wah, lagi uptrend. Itu juga sama ya. Oke. Nah, lalu sebenarnya apa sih ciri-ciri dari tren uptrend ini? Secara visual kita lihat, yaitu ada dua gitu ciri-cirinya, yaitu setiap saham, setiap Wis. aset pergerakannya itu ada yang namanya peak, ada yang namanya trough. Peak itu apa sih Kak? Peak itu artinya puncak. Jadi uh, sebelum membentuk apa puncaknya, kan harga tuh kadang naik, kadang turun. Tapi ada nanti yang kita sebut sebagai peak. Tapi teman-teman simpan dulu nih pertanyaannya, peak itu apa, trough itu apa. Tapi dia bisa membentuk puncak yang lebih tinggi dan lembah yang lebih tinggi gitu. Atau titik-titik atau area-area reversal yang lebih tinggi nih dari titik atau area reversal sebelumnya. Oke, bagi yang belum tahu peak sama true itu apa, nggak apa-apa, disimpan dulu. Tapi intinya, uptrend itu membuat higher peak dan higher true. Kecenderungannya seperti apa? Oke, nah lalu, oke, oke. Nah, kalau downtrend, dia kebalikannya. Dia membentuk lower peak sama lower true, yaitu price reversalnya atau mungkin turning point dari area-area sebelumnya, baik itu di puncaknya, baik itu di lembahnya, lebih rendah nih daripada puncak dan lembah sebelumnya. Gambarannya gimana? Nanti kita lihat, oke? Lalu ada yang namanya sideways. Sideways ini biasanya kita bilang nggak ada tren atau trendless gitu. Trennya tuh nggak ada gitu. Nah, ciri-cirinya adalah price atau range harga pergerakan harga saham didagangkan pada hari itu atau pada satu time frame gitu, itu bergerak dalam satu konsolidasi area gitu. Jadi area yang dimana area itu terbatas di situ-situ aja geraknya, nggak kemana-mana. Sebenarnya geraknya ya ke situ-situ aja gitu. Nggak maju, nggak naik banget, nggak turun banget juga nggak gitu. Dan antara supply dan demand nearly equal. Bagaimana gambarannya nanti kita pelajari. Oke, teman-teman tolong dicatat ya. Ini yang namanya ciri-ciri dari saham yang bullish. Oke, notate-nya saya hapus dulu. Oke, ini ya. Jadi dia membentuk higher peak dan higher true. Peak ini kita lambangkan sebagai ini, P. Kita simbolkan atau kita kodekan sebagai P, dan higher true ini, true-nya sebagai T. Nah, tapi teman-teman, kadang banyak tuh saham-saham yang membuat turning point-nya itu lebih tinggi dari turning point sebelumnya. Cuman apa sih yang membedakan uptrend ini? Yaitu dia seharusnya, sebaiknya, idealnya bergerak 45 derajat ke atas. Jadi kalau kita tarik garis gitu ya, tarik uh, garis miring atau tren kayak gitu, garis miring kayak gini. Coba saya tarik dulu, kayak gini. Dia 45 derajat up. Ini yang teman-teman yang harus tahu. Jadi kalau misalnya Kak dia turun di bawah 45 derajat, berarti tren naiknya itu slow banget gitu. Gerakannya slow dan teman-teman pun mungkin harus lihat lagi, oh daripada yang slow mending saya cari yang 45 derajat ke atas deh gitu. Lalu tadi turning point yang saya maksudkan, misalnya ini tuh peak. Jadi harga itu teman-teman, jangan sampai kita punya mindset nih, apalagi kita para apa generasi gen Y atau generasi Y gitu kan, mau selalu saham itu naik terus tanpa adanya turning point, tanpa adanya penurunan dulu. Dan kalau ada penurunan kita langsung panik, jangan kayak gitu. Karena setiap pergerakan harga tuh nggak melulu naik terus. Meskipun kecenderungannya, yang saya omongkan adalah kecenderungannya naik, tapi ketika kita megang nih satu saham, ya pasti dia ada turning point-nya sendiri. Pasti dia ada titik, ibaratkan titik lelahnya, atau titik mau ngisi bensin dulu deh, atau titik mau cari demand yang lain dulu deh, kayak gitu. Itu bahasa mudahnya. Jadi makanya dia ada turning point ketika dia udah naik begitu kencang, gitu kan, tapi dia pasti ada turunnya juga. Dan ketika memang dia sahamnya lagi mau uptrend dan kita lihat wah ini perusahaannya juga bagus, mungkin lain kali kita bisa bicara juga tentang fundamental, tapi hari ini teknikalnya dulu ya. Nah, dia pasti akan membentuk lagi nih peak yang lebih tinggi atau kita kodekan dengan higher peak atau HP gitu. Begitu juga dengan lembahnya gitu. Kalau ini dinamakan swing high atau adanya reversal harga atau adanya
apa namanya, adanya titik balik gitu, titik balik dari harganya yang naik terus ke harga yang turun gitu. Kak, kita mau tahu dong, dia berhentinya sampai berapa? Itu juga ada lot ukurnya sendiri. Nanti kita pelajari di sesi yang lain. Oke. Tapi kita pakemin dulu nih pemahaman teman-teman tentang yang namanya uptrend. Oke. Jadi gampang ya. Jadi kita nggak terlalu susah nih lihat ciri-ciri saham itu uptrend atau enggak. Yang penting teman-teman tahu yang namanya price reversal atau area-area swing. Area swing itu yang ini ya, yang ini price reversal dari naik ke turun, turun ke naik, kayak gitu. Oke? Nah, tren ini tidak dibentuk hanya dalam waktu 1 hari. Wah, misalnya nih ada saham yang ARB 1 hari, dan teman-teman langsung bilang, wah ini langsung downtrend nih, downtrend. Kan itu salah, karena tren juga dibentuk dalam beberapa rentang waktu yang panjang, dan tidak semudah itu untuk membalikkan tren, kecuali ada tekanan, atau kecuali ada tekanan jual yang tinggi banget, itu juga bisa. Atau perubahan arah harga yang signifikan banget. Tapi kalau misalnya perubahan harga yang ini, harga yang di swing ini kan price reversal kan, jadi itu masih aman-aman aja. Jadi teman-teman juga tahu dia turun sampai berapa yang saya bisa maklumi gitu. Oke, tapi di sekarang karena saya mau nyusun channelnya secara teratur, jadi teman-teman cukup tahu dulu nih apa yang disebut uptrend, apa yang disebut dengan tren, gimana ciri-ciri tren yang baik itu seperti apa, dan yang namanya tren tidak mudah terubah gitu dalam 1 hari, dalam satu waktu juga. Oke, nah saya lanjutkan lagi. Oke, yang kedua, pasti teman-teman pada tahu nih, yang kedua kita mau bahas apa, yaitu downtrend. Atau kemiringannya, kalau misalnya kita bisa bikin sudut, idealnya yang aman tuh 45 derajat ke bawah. Jadi secara teratur dia 45 derajat gitu. Kalau misalnya teman-teman dari matematika pasti tahu lah, tan 45 sama dengan 1, artinya equal gitu. Tapi dalam kenyataannya tidak semuanya ideal. Tapi ukuran idealnya itu seperti apa? Ya 45 derajat ke bawah ketika dia mau downtrend. Tapi Kak, kita kan nggak perlu tahu dong apa yang ciri-ciri dari saham downtrend ini. Oh, tunggu dulu. Teman-teman harus tahu juga nih bahwa ada loh peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan meskipun tidak sebanyak ketika saham-saham itu lagi uptrend. Nah, bagi teman-teman yang trading forex ini pasti akan sangat berguna. Tapi kalau bagi teman-teman yang trading saham, ya cukup memperhatikan ciri-ciri saham uptrend tadi seperti apa. Dan kalau untuk downtrend, dia itu gini teman-teman, di sini tuh ada harga dulu. Biasanya kalau downtrend, dia nggak langsung turun terus gitu. Pasti ada masa di mana dia naik dulu. Nah, tapi titik puncak sebelum dia turun gitu, kita lambangkan sebagai P di sini, peak gitu ya. Tapi di kemudian hari ternyata dia membentuk lower peak. Swing high-nya malah lebih rendah daripada swing sebelumnya gitu. Terus ada di sini membentuk lower peak lagi. Dan ini terbentuk dalam skala rentang waktu yang cukup panjang. Kak, tapi kan kita bisa manfaatkan nih kenaikan yang ada di sini. Lumayan loh, kalau ini 50% juga ke satu saham kan juga lumayan. Tapi ingat lagi, pertama, misalnya nih, saya mau analisis saham, nanti pakai time frame daily. Gitu. Kan yang namanya perdagangan atau time frame yang sesungguhnya itu kan ada di daily kan. Karena satu perdagangan saham kan berlangsung 1 hari. Kalau di pasar saham Indonesia, dari 8.55 sampai penutupan banget 3.15 gitu, 15.15. Nah, tapi teman-teman lihat nih, wah saham saya yang katanya bagus, tapi dia ternyata bergeraknya kayak gini Kak, bergeraknya lower peak, lower through, dan seterusnya. Apakah ini bisa saya tradingkan? Jawabannya adalah nggak baik gitu, apalagi kalau trading, apalagi kalau teman-teman mau nyimpan lama pun kurang baik dulu. Mending kita tunggu dulu ketika dia membentuk satu konsolidasi sebelum dia naik lagi gitu. Jadi teman-teman di sini juga bisa ya untuk membedakan nih saham-saham yang cirinya downtrend, saham-saham yang cirinya uptrend itu seperti apa. Oke, tadi di sini saya udah jelaskan ada reversal harga. Kalau true itu kan berarti dia dari yang pergerakannya turun banget ke naik gitu. Tapi kenaikannya ini terbatas teman-teman. Kalau di saham-saham yang sedang downtrend. Nah, pasti di IHSG ada beberapa saham. Di LQ45 juga ada beberapa saham yang dia membentuk nih pola-pola seperti ini. Coba teman-teman ketik di kolom live chat saham-saham apa sih yang kira-kira lagi downtrend nih sekarang. Kalau ciri-cirinya yang seperti yang saya bilang ini. Coba di chat. Nanti Kak Hana tolong bacain ya saham apa aja. Oke, ini masih Ada delay ya? iya agak delay nih Oke, nggak komen-komennya. apa-apa. Oke, Wih, ya ini saham ciri-ciri saham-saham yang lagi downtrend.
ASI, Unilever katanya. Oke, Unilever ya. Iya, ICBP. ASI secara price action juga. Hmm. ICBP ya. Oke, teman-teman di sini udah pintar ya. Bagi yang teman-teman belum ngerti, Wih, bisa banyak nih yang coba jawab. dibuka aja chartnya, atau kalau yang belum punya charting tools yang gratisnya bisa nih ketik aja di Ya, www.astronaci.com/chart sini ya, bagi teman-teman yang mungkin belum punya fasilitas TradingView atau fasilitas charting tools lain, AMI Broker, dan segala macam. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Oke? Tinggal diketik aja nanti kode sahamnya apa. Oke? Lalu saya lanjutkan dengan yang namanya sideways. Coba teman-teman lihat di sini. Tadi kan kita lihat nih, kalau uptrend dia kecenderungannya naik, 45 degree up. Tapi kalau downtrend, 45 degree down, gitu. Dengan ciri-ciri membentuk lower peak udah 2 kali, lower true-nya juga udah 2 kali, gitu. Itu berarti downtrend-nya juga fix. Tapi bagaimana dengan sideways atau trendless tadi? Sebenarnya dia nggak kemana-mana. Dan meskipun dia membentuk lower peak nih, tapi bedanya tuh sedikit sekali, gitu. Ketika kita menggunakan visual kita pun, mata kita pasti dia bedanya sedikit sekali, gitu. Jadi saham yang kayak gini tuh sebenarnya nggak gerak kemana-mana loh, teman-teman. Gitu. Dia nggak gerak kemana-mana. Iya sih dia buat lower true, tapi lower true-nya paling cuma beda berapa poin. Iya sih dia buat higher true, tapi higher true-nya paling cuma berapa poin dari yang sebelumnya. Kak, cara codingnya ini gimana? Cara codingnya ya kalau misalnya dia bentuk peak yang lebih rendah dari peak sebelumnya berarti lower peak. Kalau dia membentuk true yang lebih tinggi dari sebelumnya ya higher true gitu ya. Untuk yang awal selalu kita gunakan true sama peak gitu, lembah dan puncak gitu. Jadi kalau di sideways ini sebenarnya dia hampir sama aja nih teman-teman semua. Jadi kalau saya sih, kalau misalnya memang teman-teman pengen simpan jangka lama dan ketika dia berada dalam fase sideways, memang secara fundamental masih bagus, harganya juga masih terdiskon, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia sideways tapi cenderung dia makin jatuh, perusahaannya juga teman-teman nggak tahu gitu, lebih baik dihindari dulu untuk saham-saham yang lagi sideways. Oke? Lalu, thank you. Itu untuk starter lah ke teman-teman, untuk pemanasan untuk ke teman-teman semua, supaya ngerti apa yang namanya tren, dan supaya ya yang ikut Astronaci, yang ikut subscriber Astronaci juga bisa tercerdaskan lah dengan adanya materi ini, dan nggak ketipu lagi nih dengan cuma lihat, wah ini sahamnya lagi hijau-hijau, udah beli HK kayak gitu. Tapi nggak tahu nih resikonya, nggak tahu nih sebenarnya trennya lagi apa gitu. Jadi teman-teman juga bisa lihat kecenderungannya seperti apa. Oke? Oke, Kak Hana. Mantap sekali Kak Ruth. Iya, Penjelasannya sangat amat lugas, jelas, dan padat. iya. Nah, by the way, thank you banget nih Kak Ruth untuk penjelasannya. Dan Hmm, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Di oke. sini di kolom pertanyaan sebenarnya udah banyak sih yang eh, nanya-nanya saham-saham yang mau ditanyain nih Kak Seperti Ruth. biasa ya. Iya. Kita mau langsung bahas pertanyaan yang udah masuk Boleh, di Kak? kolom komen live chat YouTube aja kali ya. Ya, boleh. Supaya Oh, nggak lupa dulu. Baru iya. nanti kita jeda lagi. Oke. Oke. Tadi itu ada pertanyaan dari Pak Julianto nih, saham Cepin katanya bagaimana? Saham Cepin ya. Hmm, terus Oke. ya itu dulu sih. Mungkin saya buka charting tool saya dulu ya, Kak. Boleh. Atau ada pertanyaan lain gitu Terus terkait materi yang tadi? ya tadi ada juga yang baru banget abis dijelasin tentang lawyer pick gitu kan. Ah, Ini ada yang nanya juga nih, pick itu apa sih Kak? ya Atau ini nanti, kayaknya baru join ya? Ini kayaknya ya baru join deh. kayaknya baru join, nggak apa-apa deh, Kak. Nanti aja. Nggak apa-apa. Oke, jadi itu cara kita untuk mengkodekan ya Bapak Ibu, supaya kita tahu ciri-ciri yang Mm, pasti itu seperti apa, dan ya nggak terpengaruh aja hanya hijau sebentar, eh, merah sebentar gitu. Oke, untuk saham Cepin ya. Cepin tadi dari Pak John. Sebentar. Oke, Kak Ruth,
Kayaknya Hmm? suaranya oh udah, oke, aman, Oh aman. ya, emang lagi diem Kak. Oh, Oke, oke, saya share screen dulu ya Kak. boleh. Oke, udah kelihatan ya, Hmm, aman. aman ya. Nah, untuk saham Cepin sendiri, sebenarnya dia bergerak dalam fase lumayan sideways, tapi pakai wide range. Range-nya berapa? Cukup tinggi ya range-nya, Mm-mm. sekitar 21% kalau kita lihat. Jadi cukup lumayan juga ketika kita beli di area-area supportnya, support klasiknya. Karena dari Juli 2020 sebenarnya dia bergerak dalam range yang ini aja gitu. Setelah sebelumnya ya dia membuat higher through, dia membuat naik lagi. Cuman overall yang saya lihat untuk saham CPN ini dia lebih ke sideways sih, sideways yang cukup wide range atau range-nya lebar, dan Bapak Ibu bisa ya melakukan mungkin take profit jika memang tujuannya adalah untuk trading jangka singkat gitu di area-area yang namanya resistennya. Oke, di area-area resistennya di sini itu di 6.000 ya 7.100 lah sampai 7.100, area-area 7.100. Dan tadi kan ada yang namanya peak, ada yang namanya Mm-mm. true. Nah, saya jelaskan sedikit ya untuk saham Cepin. Bapak Ibu, yang namanya swing tadi, kalau kita lihat jangka menengahnya, dia baru membentuk higher true nih di sini. Higher true, oke. Terus dia membentuk, kalau true-nya pasti di sini ya, di yang paling bawah. Oke, dari yang paling bawah. Terus kalau kita satu kali swing di sini aja, dari sini sampai ke bawah, kita tarik gitu. Kita bikin di sini peak-nya. Oke. Nah, di sini dia buat yang namanya lower peak. Kenapa? Karena sebelumnya kan dia swingnya di sini nih, swing yang signifikan ya. Lalu dia jatuh sampai ke sini, sampai ke bawah Mm-mm. ini. Mm-mm. Bapak Ibu bisa ambil dari charting tools-nya ya. Nah, lalu dia membentuk peak yang baru. Kak, peak yang baru itu sebenarnya confirm, valid, signifikan. Kalau apa ya? Oke. Nah, signifikan kalau misalnya dia satu candle ini nih, saya zoom in dulu ya. Satu candle yang ini di tanggal 17 Februari ya. Oke, di tanggal 17 Februari, kita lihat nih bahwa low dari candle yang paling tinggi di hari itu sudah ketembus gitu. Udah ketembus dan valid nih dia membentuk swing. Nah, hari ini satu candle tanggal 15 Maret 2021 juga memvalidasi bahwa si siapa namanya Cepin ini telah membentuk price reversal dalam bentuk swing high gitu ya. Jadi pembalikan harga dalam waktu yang short term ya ini Bapak Ibu. Kalau misalnya mau simpan Cepin ini dalam apa namanya dalam waktu long term, kalau bisa digunakan time frame yang lebih besar yaitu weekly atau monthly. Oke. Lalu kita lihat bahwa wah di sini swing high-nya udah valid. Berarti selanjutnya saya bisa kodekan ini sebagai higher peak. Kenapa higher peak? Karena dia membentuk peak yang lebih tinggi atau price reversal swing high-nya lebih tinggi nih daripada yang sebelumnya gitu. Jadi kita bisa tahu sebenarnya dia ternyata lagi turun lagi gitu. Setelah dia membentuk swing high, otomatis pergerakan dari harga saham itu pasti turun dulu Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu bisa mengerti dengan baik juga nih. Sebenarnya saham itu iya ya, nggak naik terus ya, tapi ada juga turunnya gitu. Itu kalau untuk Cepin ada lagi pertanyaannya? Untuk Cepin sih udah kejawab kali ya Kak Rutia ini ya. Ya, udah. Udah. Nah, terus lanjut lagi kali Kak Rutia pertanyaan-pertanyaannya. Ya, boleh. Oke. Nah, ini ada yang tanya sektor banking nih Kak Rut. Sektor banking, apa tuh? Mm-mm. Saham apa tuh? Katanya bearish. Bearish dong Kak sama BBCA itu katanya trennya downtrend juga kan? Gitu. Hmm, oke, BBCA ya, Heeh. Yang sama BRIS. yang terkait dengan tadi materi kita kan, soalnya kan kita memang tadi kan nebak-nebak Ya, nih mana yang ya, uptrend saham apa, downtrend saham apa. oke. Tuh. Saya hilangkan indikator saya dulu. Jadi kalau kita lagi belajar tren analisis atau analisis tren, kita nggak perlu nih untuk apa namanya
Kita nggak perlu untuk pakai indikator yang banyak-banyak gitu, nggak perlu. Oke, untuk saham BBCA, oke, sebenarnya dia masih naik, Hmm, kayak gitu ya, masih naik. Tapi coba kita kodekan ya ke Hana ya. oke. Misalnya kan ini titik paling tinggi ya Bapak Ibu, tanggal 12 Januari 2021, kita kodekan sebagai apa? Peak yang pertama. Peak Ya, P ya. P. Oke, peak yang pertama. Lalu kalau kita mau lihat yang swing-swing yang kecilnya, kita kodekan ini sebagai true-nya. True-nya. Lalu di sini sebagai lower peak. Lalu di sininya sebagai lower peak. Tapi ternyata dia membentuk higher peak nih di sini Bapak Ibu. Gitu. Artinya memang dia kecenderungannya mau turun. Tapi turunnya itu ibaratkan dibalas lagi gitu dengan demand yang ada gitu. Sehingga dia membentuk a higher peak. Sehingga untuk BBCA ini pun kita masih lihat dia bakal konsolidasi aja nih di sini di area-area ini gitu. Oke. Di sini lower true. Tadi kan ciri-cirinya adalah dia terbentuk 2 kali lower peak, 2 kali lower true. Tapi ternyata ketika kita lihat swing-swing yang valid atau price reversal yang valid, ternyata dia membentuk higher true di sini. Jadi kan belum confirm nih 2 kali lower peak, 2 kali lower true gitu. Makanya BBCA masih ya sideways aja gitu. Nah, apa sih area yang perlu kita jagain nih di area yang ini? 32975 untuk BBCA gitu Kak Hana. Oke, mantap. Oke. Hmm, Selama dia belum bisa nembus di sini sih menurut saya masih ya dia Masih. akan konsolidasi biasa aja. Gitu ya. Oke. Ini untuk yang BBCA kan ya Karut ya? Ya, untuk Oke, masih BBCA. saham Tadi ada BBCA. BRIS ya? Iya, Beris. Oke. Beris. Nah, untuk saham BRIS, oke. Biasanya saya ngambil candle langsung ke bawah sih, walaupun ada hijau yang di sini. Karena cuma satu candle, jadi kurang terlalu valid. Oke. Ini kita logoin lagi ya, kita Ya, lambangin lagi. supaya Bapak Ibunya di sini juga terlatih nih matanya. Oh, ternyata peak-nya tuh di situ. Ya. Oke. Saya letakkan di sini true aja ya. Terus ternyata dia membentuk peak nih, tapi lebih Lower. rendah. Ya. Oke. Peak. Tadi udah saya jelasin ya kenapa saya nggak ngambil swing yang di sini. Oke. Nah, ternyata dia membentuk higher true. Belum valid dong kalau kita bilang ini udah bearish. Oke. Terus yang ini bentar. 3070. Nah, ketika dia kembali lagi sama gitu nilainya seperti yang di brace, seperti swing yang sebelumnya, maka dia kembali lagi nih codingnya sama. Peak lagi terus. Nah, ini kan belum tentu nih, bisa jadi dia lebih turun lagi sehingga kita belum bisa untuk codingin dulu. Jadi kita lihat dulu aja pergerakannya. Untuk brace ini seperti apa. Oke. Kalau brace apakah udah downtrend banget? Jawabannya adalah belum sih. Belum. Jadi masih ada yang Oke. nyangkut nih katanya. Kalau nyangkut mah masih Oh, better di hold dulu aja ya Karut ya? ya. Atau Kalau menurut saya ya selama dia di atas 2440 ini masih aman sih untuk brace gitu. Cuman memang supply sama demand-nya brace ini kadang-kadang hampir mirip ke Hana. Jadi bayangkan dia resistennya aja tuh pasti di sini. Beris Nggak ya, bisa nih lebih tinggi masih dari ini. 2.600 sih hari ini ya. Iya. Oh, masih lumayan Gitu. nggak terlalu. Dibandingkan mungkin saham-saham yang lain yang langsung ARB, ya udah sekali ARB. Misalnya ya kita buka untuk saham TINS. Saham yang tadi ARB ya. Ya. Nih. Nah, ini kan agak sakit juga ya. Kalau lagi ARB kan sakit juga gitu. Nah, tapi coba kita sekali lagi kita belajar codingnya ya. Misalnya ini 1.900 sih harga ya. Iya. Peak. Terus ini true. True-nya. Terus ini. Wah, ini Kahana aja bisa nih ngajarin ini. Iya, bagus Kahana. Kayak ini lower peak. Terus ini lower peak atau higher true ya, Kak? Higher true. Iya. Oke, higher true di sini. Nah, apakah kita bisa bilang nih si TINS ini langsung masuk dalam trend bearish karena dia ini kalau udah turun-turun terus. Yang tadi saya bilang, ingat kenaikannya juga nggak main-main nih untuk saham TINS. Itu kenaikannya juga lama banget dia
dia buat maksudnya demand-nya juga bertahan gitu banyak terus, udah dalam rentang waktu dari September sampai ya Januari gitu kan. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya dia turun pun ya masih ya umum aja gitu. Cuman tadi saya kan udah kasih tips dan trik nih. Dia price reversal mau turun tuh ketika apa? Ketika terjadi swing high. Nah, swing high yang valid itu seperti apa? Bapak Ibu tadi juga udah tahu. Atau swing low valid itu seperti apa? Tadi Bapak Ibu juga udah tahu. Nah, di situ Bapak Ibu bisa lihat nih, wah dia udah bentuk swing high. Meskipun mungkin dalam range harga, kalau kita lihat dia plus berapa gitu hari ini ya, ternyata dia plusnya plus 1%, tapi ternyata candle-nya udah hampir-hampir kayak gini kan juga kita nggak enak juga gitu lihatnya. Makanya mau nggak mau, ya suka nggak suka, kita harus paksakan diri kita juga untuk belajar yang namanya technical. Kita ngelihat nih sebenarnya ciri-ciri si saham ini sebenarnya lagi apa ya, supaya apa? Sebenarnya satu tujuan gitu. Kita mau belajar semua teknik analisis pun supaya apa? Kita terhindar dari kerugian, kita bisa memperkecil kerugian kita, karena resiko yang di pasar saham itu selalu ada, Bapak Ibu. Namanya resiko itu selalu ada. Gitu. Baik itu resiko dari si harga sahamnya sendiri atau resiko yang ada di diri kita. Gitu. Tapi kalau ini bukan materi risk management, jadi nggak usah dibahas banyak-banyak dulu ya. Oke, gitu. Kalau untuk TINS ini sih bakal sideways Kak, tapi sideways-nya dia buat ya. pattern. Oke. Dia buat pattern yang kayak gini, cuman kita tungguin aja untuk TINS. Oke. Nah, saya mau ada kuis lagi nih Kak. Apa tuh? Boleh. Misalnya nih, ini dalam kasus terjadi yang namanya swing yang valid ya, Bapak Ibu. Swing yang valid. Nah, Bapak Ibu bakal beli saham itu ketika dia membentuk swing high atau ketika dia membentuk swing low. Gitu. Oke. Ini pertanyaan dasar sih, pertanyaan dasar supaya tanya pemahamannya dulu gitu. Jangan cuman ini kodenya apa. Mungkin Bapak Ibu udah pintar, tapi kita juga harus bisa menganalisis juga sebenarnya kalau ada kejadian ini saya harus ngapain gitu. Ya. Ini langsung aja kali ya jawabannya, langsung ditulis di komentar. Ya, boleh. Oke. Swing low semua jawabannya. Wah, berarti sudah pintar ya. Oke. Banyak nih. Kalau Bapak Ibu nih punya saham, ini pertanyaan kedua, punya saham. Tapi dia itu udah membentuk uptrend nih, ciri-cirinya tadi udah kita lihat dia membentuk higher through 2 kali, higher peak 2 kali, maksudnya konsistensi gitu. Kenapa kita bilang 2 kali gitu. Jadi kalau kita punya alasan, maksudnya kita punya satu metode itu nggak selalu benar gitu. Ada persentase atau probability salahnya. Tapi kecenderungannya akan benarnya seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu ketemu saham, higher peak-nya udah terbentuk 2 kali, dan dia signifikan, nggak di dalam fase-fase sideways, dan higher through-nya juga udah 2 kali. Berarti kan uptrend. Ciri-ciri dari suatu saham itu uptrend. Nah, tapi Bapak Ibu ada ketika dia lagi membentuk higher peak baru nih gitu. Bapak Ibu apakah langsung cut loss sahamnya, langsung ya udah jual aja semuanya, atau gimana ya menurut Bapak Ibu langkah yang sebaiknya tepat? Jadi kalau misalnya dia sahamnya uptrend, tapi ternyata dia membentuk swing high atau higher peak, sorry. Tadi higher peak, Bapak Ibu apa sih yang akan Bapak Ibu lakukan dengan saham itu ketika Bapak Ibu ada posisi? Ya, kita tunggu ya Kak Hana. Ya, kita tunggu jawabannya. Jawabannya. Kita biarkan Bapak Ibunya berpikir dulu supaya materi hari ini saya bisa lihat ini bisa dicerna dengan baik atau enggak. Jadi habis nonton YouTube live tanya saham sama Kak Ruth nih, setelah selesai nonton bisa diterapin langsung gitu kan, nggak cuma teori tapi bisa langsung dipraktekin. Ya, di sini ada yang bilang jual setengah dulu, jual separuh dulu Kak, tunggu validasi swing. Ada yang bilang hold, jual setengah, kebanyakan jual sebagian sih Kak Ruth di sini. Jual setengah. Ada lagi, kalau aku sih 50/50, ntar beli lagi di bawah. Oke, mungkin dia mau nerapin trade vesting kali ya. Iya. Oke, jadi kalau menurut personal saya, betul gitu. Maksudnya kita bisa jual setengah dulu, karena tadi frameworknya adalah kita lagi trading gitu. Kita lagi trading, dan ketika apalagi saham-saham kita lagi bagus, ya kita bisa jual setengah dan nanti beli lagi ketika memang confirm gitu dia membentuk higher through atau price reversal dari turun ke naik lagi gitu. Itu
nggak apa-apa. Dan apalagi nih untuk saham-saham yang lagi bagus gitu, lagi terdiskon dan memang dia kualitas secara company-nya, secara emitennya juga bagus. Jadi masih bisa Bapak Ibu untuk lirik lagi. Tapi kalau misalnya nih dia sahamnya lagi downtrend, contoh kasus ya Bapak Ibu, ini lagi kayak gini, saya nggak apa-apa ya, izin nggak usah bedain warnanya, kayak gini, lalu kayak gini lagi, oke. Nah, kalau misalnya dia bentuk swing high yang ada di sini, wait, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, ini pertanyaan lagi nih. Di area ini ya. Apa yang harus kita lakukan di area ini? Ketika ya kita udah tahu dia sahamnya lagi turun lah gitu. Saya nggak harus buatin banyak banyak garis-garis ya. Sahamnya sebenarnya lagi kayak gini nih. Panahnya lagi ngarah ke bawah nih. Lagi downtrend ya. Kasusnya kayak gitu. Apa yang Bapak Ibu sebaiknya lakukan ketika Bapak Ibu ada posisi gitu? Di sini jawabannya pada dijual, Kak Ruth. Dijual. Ada yang hold juga. Hold juga. Oke. Tapi kebanyakan mayoritas pada jual. Oke, pada jual. Kenapa pada jual? Nah. Kenapa Bapak Ibu pada jual? Kalau jual mungkin supaya sahamnya itu kita bisa serok bawah lagi ya. Gimana, Kak Ruth? Oke. Nah, jadi langsung dijawab aja ya, Kak? Langsung aja. Oke. Nah, kalau misalnya nih, saya kan nggak buat banyak, tapi saya udah kasihin dengan tanda panah. Berarti sahamnya lagi downtrend, gitu ya. Sahamnya lagi downtrend, dan Bapak Ibu bisa lihat nih, waktu di sini, dia membentuk lower peak, gitu ya. Dia membentuk lower peak. Nah, dan dia lagi downtrend, dan Bapak Ibu hanya memanfaatkan yang namanya secondary reaction-nya aja. Iya. Dari sini nih. Kalau di klub harusnya member-membernya udah paham ya kayak yang kayak gini. Iya. Karena kan udah ada e-learningnya juga ya. Nah, di sini. Nah, jadi yang ada di sini itu kenaikannya hanya terbatas. Tadi benar nih Bapak atau Ibu yang bilang, yaudah jual dulu lah. Karena gini, ketika saham-saham lagi downtrend dan kita mau ngambil opportunity, artinya kita kontrarian, kita harus ngerti gitu bahwa posisi kita tuh sebenarnya lagi nggak enak. Bahwa ya yang namanya saham memang sih nggak akan selalu turun, pasti ada naik. Tapi kalau memang kecenderungannya turun terus, ya harus ada dulu satu demand yang besar banget yang masuk gitu ke emiten itu untuk ngedorong harganya nggak turun lagi nih ke bawah, tertahan nih. Gitu ya. Oke. Jadi saya juga kasih tahu nih kepada Bapak Ibu, meskipun memang ada saham-saham yang kelihatannya enak banget nih, potensial banget, tapi memang tren yang terlihat tuh Bapak Ibu juga udah kodekan atau coding kan kayak gitu, kode-kodenya udah dikasih, ternyata memang dia downtrend nih. Bapak Ibu jangan terlalu overconfidence dengan hal itu, karena ya overconfidence juga merupakan penyakit dari trader ya, overconfidence, di mana ya trader hanya lihat wah ini udah naik atau udah banyak banget naiknya, jadi saya bisa pertahankan gitu kan. Nah itu juga kurang bijak, kurang wise juga nih Bapak Ibu. Dan ya kembali lagi kita belajar, kita menganalisis, kita juga melihat bersama kayak gitu. Itu bukan untuk ya udah supaya saya cepat kaya atau seperti apa, tapi kita lebih lihat bahwa oh saya juga harus jaga resiko saya nih, saya juga harus jaga equity saya. That's why saya belajar, that's why mungkin saya tongkrong ini channelnya Astronaut ini bahas apa lagi gitu kan. Itu kan juga bisa. Betul. Gitu. Itu sih Kak Hana kalau yang dari saya. Mungkin kita bisa ke pertanyaannya lagi Kak Hana. Ya. Menarik sekali, ini ada sedikit guyonan komen-komennya. Yang tadi pertanyaannya kalau bentuknya kayak gitu, saya mah pasrah aja udah. Pasrah aja. Iya. Nah, terus lanjut ke pertanyaannya nih, Kak Ruth. Iya. Di sini masih jawab pertanyaan dari Kak Ruth sih, masih. Oh, masih loading ya? Nah, mungkin ini kali Kak Ruth, kan tadi kan kita banyak banget nih bahas sektornya khusus banking. Iya. Ya kan? Nah, kalau menurut Kak Ruth sendiri nih, pandangan Kak Ruth gitu, sektor apa sih kira-kira nih yang bagus untuk kita bisa ambil posisi gitu di minggu ini? Soalnya kan di e-club itu Pak Gema ada ngasih bocoran nih tentang IHSG tanggalnya.
Iya. 16-17 gitu kan. Nah, kira-kira kalau menurut pandangan Karut untuk saham yang bisa direkomendasiin gitu. Oke, kalau untuk minggu-minggu ini ya sebenarnya sahamnya lagi diverse banget sih, Kak. Jadi Oke. nggak semuanya tiba-tiba naik, tapi kadang Mm, mereka kayak ada waktunya gitu, kayak hari-hari ini atau cuma 2 hari, 3 hari sektor konstruksi yang naik, lalu nanti sektor mining, tapi nanti turun lagi gitu. Jadi memang rata-rata lebih ke sideways sih secara keseluruhan. Tapi kalau untuk sektor sektor yang menarik, yang masih kelihatan up-nya gitu, sektor properti masih menarik sih untuk kita lihat dan untuk kita cari entry point yang tepat seperti apa gitu. oke. Kalau untuk sektor properti masih saya juga masih lirik-lirik karena masih bagus juga. Dan kemarin juga sektor poultry kayak Cepin, Japfa juga lumayan oke. Cuman mungkin minggu-minggu ini pasti ada aksi profit taking juga Mm, sehingga ya kalian semua bisa waspada dengan hal itu ya gitu. oke. Ah. Nah, ini terus Hmm. kita masih ada yang masuk lagi nih Karut. Oh Masih ya, mau bahas untuk sahamnya nggak Karut? oke boleh sampai jam 4 kan Boleh. ini Iya, live-nya. Oke. masih ada waktu 15 menit lagi. Hmm. Ada yang minta saham ANTM. Banyak nih di sini. ANTM sama apa ini? Ya, banyak ANTM nih Karut. Antam ya, oke. Antam. Kita coba cek ya Bapak Ibu untuk Antam. Sektor properti masih saham apa yang masih murah, Kak? Properti. Oke, bentar ya. Bentar ya, kita tunggu dulu ya. Oke, ini untuk saham Antam. Saya share screen dulu. Oke, saham Antam hari ini minus 3,31% ya. Tapi masih bisa bertahan ya di atas area support yang telah dibuat minggu lalu, 2170. Di area 2170. Nah, untuk Antam, outlook-nya adalah Antam ini sebenarnya masih punya peluang sih, teman-teman. Tapi waktu itu kan saya juga udah pernah bilang, wah, Antam ini naiknya paling ya masih terbatas dulu lah gitu. Karena kenaikan yang lalu-lalu sudah cukup signifikan nih gitu. Nah, tapi ada ibaratkan trigger area gitu ya, trigger area di mana untuk Antam ini ada beberapa gap area Oke. yang oke banget gitu. Maksudnya punya potensi yang oke banget ketika dia udah tutup gap area ini. Artinya ada sengaja gitu, maksudnya sengaja untuk kelihatannya sengaja untuk diturunkan dulu untuk Antam gitu karena orang panik selling kah atau memang karena ya kalau kata Pak Gema sih ya overnya dihilangkan gitu Hilangkan. ya demand overnya ya dihilangkan kalau misalnya ada gap-gap yang kosong gitu kan emang sengaja dihilangkan oleh mungkin ya big money-nya atau mungkin ya orang-orang yang pada panik selling jadi ya udahlah langsung Mm-mm. pasang bawah aja biar dapet gitu. Nah ketika Bapak Ibu pun misalnya ada nyangkut nih di Antam kalau Mm-mm. misalnya Antam. udah buat swing low atau swing high pun ya mungkin masih yang hold ya sekarang di area mungkin di area 3 ribuan atau mungkin masih ada yang di area 3.400-an gini 3.450-an Anta masih kita bisa lihat selama dia bertahan ya di atas 2170 dan dia masih bisa nih untuk nutup gap di sini cuman kalau menurut saya agak lama gitu untuk Antam. Mungkin dia akan sideways dulu, sideways panjang baru ketutup. Karena yang namanya gap kan juga nggak segampang itu kebanyakan most likely gap itu pasti tertutup. Tapi akan makan waktu berapa lama itu pun nggak bisa kita predik dengan cepat gitu. Nggak bisa kita predik dan kita harus lihat nih dan mantau juga price actionnya seperti apa. Itu sih Kak Hana untuk Antam. Betul. Oke, Jadi bakal lebih ke cenderung ke sideways dulu lebih ke sideways dan tetap dulu. ada harapan untuk apa gapnya tertutup. Tapi dalam waktu kapan gitu? Ya Hmm, kita masih belum tahu juga gitu. Belum tahu seberapa waktunya. Kita nggak bisa ngukur sampai berapa waktunya kayak gitu. Untuk nutup gap spesialis khusus nutup gap tuh berapa lama waktunya? Ya nggak juga. ya. Tapi perhatikan aja area-area kritikalnya di mana. Oke, itu sih untuk Antam Kak. Oke, semoga terjawab ya buat teman-teman yang udah nanya Ya, tentang saham ANTM atau Antam. Terus DMAS nih Kak Ruth. saham Demas ya. Iya, saham Demas. Coba kita bukakan. Saham Demas. Oke. Nah, ini ciri-ciri sideways yang cukup, oh, kadang Wow. malesin sih kalau udah sideways gini. Heeh.
Tapi bukan Nggak, berarti dia turun juga kan. Dia tertahan di sekitar area ininya aja ya. gitu. Kayak banyak candle yang dia bergerak ranging di area ini lagi. Naik ke atas, tutup lagi gitu kan di area ini. Oke. Untuk Demas masih ini sih Bapak Ibu masih peluangnya bergerak sideways di sini-sini aja. Nah, kita bisa buat meskipun ini ada materinya sendiri tapi nggak apa-apa. Kita buat garis trend line yang di sini. Oke. Ya, masih dalam tren yang bisa cukup melemah gitu, bisa melemah lagi. Dan jagain aja area mungkin ya tengah-tengah dari area si red angel pattern ini atau konsolidasinya inilah gitu untuk saham Demas ya. Di area ya 236 kita juga bisa lihat apakah dia akan konsolidasinya cukup kuat. Kalau sekarang dia masih bergerak di sekitar candle di range area candle 10 Maret 2021 jadi ya so-so, biasa-biasa aja untuk pergerakan Demas. Dan Bapak Ibu juga harus ngerti nih kalau udah saham-saham yang kayak gini, gerakannya mungkin agak lama dan sebagainya, ya harap sabar-sabar gitu karena nggak semua saham harus cepat. Memang dia ada semacam breakaway gap di sini yang bisa menjadi area resistennya. Ya area yang paling ya paling bisa dicapainya maksimal tuh sementara 260 dulu. Gitu sih Kak Hana. Oke. Supportnya tetap ya Bapak Ibu ada di area 230 lah support jauhnya. Kalau untuk saham-saham yang kayak gini, saham-saham yang lumayan kecil gitu range areanya atau Harga ya. saham-saham yang ya harganya juga cukup Mm-mm. murah gitu dibandingkan saham-saham yang lain atau mungkin market kapitalisasinya, tapi saya belum lihat market kapitalisasi Pura Delta Lestari ini berapa. Bapak Ibu cukup agak hati-hati karena mungkin range pergerakan harganya kalau di dalam persentasenya juga cukup besar gitu kan. Benar. Jadi Bapak Ibu juga harus hati-hati dan tahu gitu resikonya dari awal ketika membeli atau pasang posisi buy untuk saham ini. Oke? Benar. Itu Kak Hana. Oke. Nih, ada lagi nih Karut. Hmm. Dibilang downtrend kalau lihat di time frame berapa Karut? Oke, untuk untuk saham di Saham. market Indonesia Mm. daily cukup sih. Di market lain juga daily itu cukup karena gini, time frame daily itu time frame yang sebenarnya gitu. Kenapa yang time frame Oke. yang sebenarnya? Karena transaksi jual beli, demand supply beradu itu kan jadi banget tuh setiap satu hari gitu atau daily. Kalau misalnya kita pakai time frame weekly itu kan gabungan gitu dari Benar. beberapa candle daily. Tapi kalau kita pakai H4 atau H1 yaitu breakdown. Ya itu breakdown. Kalau yang tadi gabungan merge gitu beberapa candlestick atau range pergerakan harga harian. Tapi kalau misalnya H1 atau H4 itu breakdown dari time frame daily. Jadi time frame yang sebenarnya ya time frame daily gitu. Jadi nggak Ya, apa-apa F kita daily. pakai time frame daily gitu ya. Oke. Terus ada lagi kemungkinan harga Ya. naik setelah confirm terbentuk swing low berapa persen ya Kak? Kalau misalnya dia bentuk swing low-nya memang sebelumnya dia udah membentuk higher peak gitu ya, Mm. secara konsisten. Jadi pergerakan harganya konsisten naik, itu kita Mm. bisa lihat dengan coding-coding yang tadi. Harusnya ya hampir 70-80% dia naik lagi gitu. Karena butuh suatu tenaga dorongan yang kuat banget gitu untuk dia mematahkan si tren itu gitu. Oke. Cuma lihat Berarti, lagi ya, heeh. sebisa mungkin dia buat swing low di area-area support area. Nah, support itu ada apa aja? Ada 3 jenis. Nanti adalah materinya tersendiri. Bahkan mungkin Bapak Ibu pernah dijelaskan secara sekilas di video-video kita juga bisa dibuka lagi. Mungkin dia nyentuh area support dynamic atau dia nyentuh support area klasik atau harmonik gitu. Nah, itu yang lebih kuat lagi dan lebih besar lagi persentasenya ketika dia akan up, melanjutkan pergerakan naiknya. Gitu, Kak Hana. Oke. Ya, ini yang baru join yang Ya. nanya tentang banking, teens tadi terus Hmm. ya nanti boleh tonton lagi siaran ulangnya ya supaya tadi soalnya kita udah cukup banyak kejelasin Ya. saham-saham teens, saham apalagi tadi banking ya kan, Ya. ASI juga tadi udah dijelasin gitu. Em, Hmm. Terakhir nih Karut, Ya. kita sebelum closing nih untuk menutup live tanya saham dengan Kak Ruth, Ya. mungkin tadi kan udah banyak banget nih Kak Ruth ngasih kayak rekomendasi tentang di saham Hmm. properti, infrastruktur gitu kan.
Nah, terus kalau misalkan untuk saham ini nih Karut, terakhir. Di sini ada minta saham Adro. Adaro. Adaro. Oke. Oke, untuk saham Adro kita buka aja ya chartnya, biar lebih enak gitu. Adro lagi sideways di area supportnya sih sebenarnya. Adaro, iya Adaro itu hari ini harganya di 1235. Ya, kayak ini ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, untuk saham Adaro, penurunannya udah sangat signifikan. Dari bulan Januari ya, udah sangat signifikan banget. Dan sekarang, kalau kita lihat nih saham Adaro ya, kalau kita hubungkan, anggaplah dari sini, kita adjust aja trendline-nya dulu. Oke, adjust trendline 1. Nah, sebenarnya dia masih dalam fase yang bergerak dalam range area tertentu sih Kak Hana. Di sini-sini aja. Di area Ya, masih berapa di ya? 1160 ya? 1160 Ya. sampai ya 1265 gitu. Dan saya lihat Adaro mungkin akan ada akumulasi dulu nih. Tapi apakah tepat gitu untuk kita masuk Adaro sekarang? Menurut saya tunggu dulu gitu. Tunggu dulu sampai dia mungkin bentuk higher true. Tapi kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan area-area support atau resisten klasiknya, misalnya saya tandain di sini, terus saya tandain di sini gitu ya. Sini. Ya mungkin Bapak Ibu bakal bisa dapat ya sekitar berapa persen lah gitu. Kalau kita lihat ya 9%, 10%. Cuman ingat ketika kita berada melihat nih sahamnya lagi sideways atau bergeraknya ranging tertentu gitu kan. Bapak Ibu harus lihat juga bahwa oh ternyata ada area-area yang harus saya awasi gitu. Bukan hanya melulu berharap atau trading by hope gitu, dia naik terus enggak. Tapi apakah ada potensial untuk naik? Ada. Setelah masa ini sih Kak, sideways-nya ini Sideways-nya itu ya. berakhir dulu dengan Berakhir. valid gitu. Benar. Oke Kak. Oke. Nah, udah semoga terjawab ya untuk Ya, yang kayaknya udah nanya. terjawab semua ya. Ya, sudah sangat banyak sekali saham-saham yang sudah kita bahas untuk hari ini. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau dapat rekomendasi sinyal, nah ngobrol-ngobrol langsung sama Karut, terus udah gitu dapat updatean tentang tadi juga ada yang nanya nih IHSG dong. Ya, panjang nanti kalau kita bahas karena kita terbatas dengan waktu. Jadi buat teman-teman langsung aja kalau misalkan mau tanya seputar saham, terus IHSG, sama bisa ngobrol langsung sama Karut, bisa langsung untuk hubungi ke admin Eklub Academy. Jadi nanti teman-teman nanti akan dibantu oleh trading advisor sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Langsung aja dicatat atau dihubungin langsung ke nomor 0812 1111 satunya 4 kali 9803 itu. Udah dipin juga untuk nomor WhatsApp-nya di kolom komentar. Jadi teman-teman langsung aja hubungi ke nomor admin Eklub Academy di 0812 1111 9803. So, makasih banget Karut atas sharing tanya saham sama Karut hari ini. Ya, anytime Kak. Semoga bermanfaat dan sangat amat membantu sekali membuka insight dan pengetahuan buat teman-teman yang hari ini join. Thank you juga yang udah antusias, yang udah berpartisipasi, ngikutin dari awal sampai akhir. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share videonya dan ditonton ulang lagi kalau tadi yang kelewat nih pas lagi nanya sahamnya udah dibahas sebelumnya. Oke, sampai jumpa guys di Tanya Oke. Saham berikutnya. Oke, Thank see you Kak you. Ruth. Thank you Kak Hana.